Hai semuanya, pernah gak sih kamu ngerasa 24 jam sehari itu nggak cukup? Kayak baru aja bangun, tahu-tahu udah malam lagi. Semua rencana yang ada di kepala buat hari itu malah berantakan, terus ujung-ujungnya kita ngerasa nggak ngelakuin hal yang bermanfaat. Kalau kamu ngerasa kayak gini, tenang aja, kamu nggak sendirian. Banyak banget orang yang ngerasa hal yang sama. Pertanyaannya, kenapa bisa gitu ya? Dan gimana caranya biar kita bisa memanfaatkan waktu dengan lebih baik? Bayangin kita punya 24 jam dalam sehari. Kalau dipikir-pikir, kayaknya cukup banyak waktu yang bisa kita pakai buat macam-macam aktivitas. Tapi kenapa seringkali malah terasa kurang? Nah, salah satu penyebab utamanya adalah aktivitas yang menyita waktu. Dari bangun tidur, berangkat kerja atau sekolah, sampai pulang lagi, udah banyak waktu yang habis di perjalanan dan rutinitas harian. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa aktivitas kecil kayak nyiapin sarapan atau mandi itu bisa makan waktu lebih banyak dari yang kita kira. Terus ada juga yang namanya distraksi. Di zaman sekarang, gangguan dari HP, media sosial, dan notifikasi nggak ada habisnya. Sering banget kita niatnya cuma mau buka ponsel sebentar, malah keterusan buka media sosial, scrolling gak jelas, dan akhirnya waktu banyak terbuang. Padahal kalau dipikir-pikir, apa sih yang kita dapat dari scrolling lama-lama? Malah yang ada bikin kita lupa sama apa yang seharusnya dikerjain. Selain itu, kita juga sering kurang bisa menetapkan prioritas. Kebanyakan dari kita itu nggak punya rencana yang jelas buat hari itu. Akhirnya kita gampang tergoda buat ngelakuin hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Misalnya, bukannya ngerjain tugas atau pekerjaan, kita malah nonton video lucu di YouTube. Nggak salah sih sebenarnya, tapi kalau terus-terusan kayak gitu, ya wajar aja kalau waktu terasa kurang. Nah, sekarang gimana caranya biar kita bisa menggunakan waktu dengan efisien? Ada 7 cara yang bisa kita lakukan. Cara pertama adalah kita perlu menetapkan prioritas. Prioritas itu penting banget karena dengan begitu kita bisa tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda. Ada satu teknik yang bisa kita pakai, namanya adalah metode Eisenhower Matrix. Jadi, kita bagi tugas-tugas kita ke dalam 4 kategori. Kategori pertama adalah penting dan mendesak, kedua, penting tapi tidak mendesak, ketiga adalah tidak penting tapi mendesak, dan terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Dengan cara ini, kita bisa lebih fokus ke tugas-tugas yang benar-benar penting dan mendesak dulu. Cara kedua, supaya kita bisa menggunakan waktu dengan efisien adalah dengan ngebuat rencana harian. Coba deh sebelum tidur, bikin daftar tugas buat besok. Tentuin apa aja yang harus dilakuin dan berapa lama waktu yang diperlukan untuk setiap tugas. Pastiin juga kita bisa ngasih jeda waktu di antara tugas-tugas itu biar nggak terlalu terburu-buru dan bisa lebih rileks. Dengan rencana yang jelas, kita jadi punya panduan yang bisa diikuti sepanjang hari. Cara ketiga dalam menggunakan waktu dengan efisien adalah mengikuti teknik Pomodoro. Teknik ini melibatkan kerja intens selama 25 menit, kemudian diikuti dengan istirahat singkat sekitar 5 menit. Setelah beberapa sesi kerja, kita bisa ngambil istirahat yang lebih panjang, misalnya 15-30 menit. Teknik ini ngebantu kita ngejaga fokus dan mencegah kelelahan. Kerja 25 menit itu nggak begitu lama, jadi lebih mudah buat kita tetap fokus tanpa terganggu. Cara keempat untuk menggunakan waktu dengan efisien adalah menghindari multitasking. Multitasking seringkali dianggap bisa bikin kita lebih produktif, tapi kenyataannya itu justru bisa merugikan. Saat kita ngerjain beberapa tugas sekaligus, fokus kita jadi terbagi dan hasilnya malah nggak maksimal. Lebih baik kita fokus ke satu tugas dulu sampai selesai, baru pindah ke tugas berikutnya. Dengan begitu, kualitas pekerjaan
pekerjaan kita jadi lebih baik dan waktu yang dibutuhin pun lebih efisien. Cara kelima adalah delegasi tugas. Jadi kalau memungkinkan, coba deh delegasikan tugas-tugas yang bisa dilakuin oleh orang lain. Misalnya, kalau di rumah ada tugas-tugas kecil yang bisa dibagi ke anggota keluarga lain, jangan ragu buat minta bantuan. Delegasi tugas itu bisa bikin kita punya lebih banyak waktu buat fokus ke hal-hal yang lebih penting. Cara keenam adalah mengelola waktu luang. Manajemen waktu juga nggak cuma soal kerjaan atau tugas-tugas serius. Mengelola waktu luang juga sama pentingnya. Waktu luang bisa kita pakai buat hal-hal yang menyegarkan pikiran, kayak ngebaca buku, olahraga, atau meditasi. Aktivitas-aktivitas ini bisa ngebantu kita ngerasa lebih segar dan siap menghadapi tugas-tugas berikutnya. Nah, cara terakhir supaya bisa menggunakan waktu dengan efisien adalah menggunakan teknologi. Teknologi juga bisa jadi teman baik buat manajemen waktu. Ada banyak aplikasi dan alat yang bisa ngebantu kita mengelola waktu dengan lebih baik. Misalnya, aplikasi to-do list buat mencatat tugas-tugas yang harus dikerjakan, kalender digital buat menjadwalkan kegiatan, atau alat manajemen proyek buat mengatur kerjaan tim. Manfaatin teknologi ini biar kita bisa lebih efisien dalam menggunakan waktu. Nah, buat bikin kebiasaan yang mendukung efisiensi waktu, ada beberapa hal yang bisa kita coba. Salah satunya adalah bangun lebih pagi. Bangun pagi itu ngasih kita waktu ekstra buat memulai hari dengan lebih tenang dan terencana. Pagi hari bisa kita pakai buat merencanakan hari, olahraga, atau ngelakuin aktivitas lain yang bisa ningkatin mood. Kemudian, batasi juga waktu untuk media sosial. Media sosial ini bisa jadi salah satu pengganggu waktu terbesar. Coba deh tetapin batasan waktu buat menggunakan media sosial. Misalnya, hanya 30 menit dalam satu hari, dan patuhi batasan itu. Dengan kayak gitu, kita bisa lebih fokus ke hal-hal yang lebih penting. Selanjutnya, kamu juga harus melakukan evaluasi harian. Setiap akhir hari, coba evaluasi apa yang telah kita capai dan apa yang bisa diperbaiki. Ini ngebantu kita belajar dari hari-hari sebelumnya dan merencanakan hari berikutnya dengan lebih baik. Jangan lupa juga buat memastikan kita tidur yang cukup. Tidur yang cukup itu sangat penting buat produktivitas. Pastiin kita mendapatkan tidur yang berkualitas supaya tubuh dan pikiran kita bisa berfungsi dengan optimal. Nah, selain strategi-strategi tadi, kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh terkenal yang dikenal memiliki manajemen waktu yang luar biasa. Misalnya Elon Musk, dia punya rutinitas dan cara-cara tersendiri buat ngelola waktu dengan efisien. Mempelajari rutinitas tokoh-tokoh ternama ini bisa ngasih kita wawasan tentang gimana mereka menggunakan waktu dengan bijak. Jadi pada akhirnya, menggunakan waktu dengan efisien itu memerlukan kesadaran, perencanaan, dan disiplin. Dengan memahami kenapa 24 jam sering terasa kurang dan menerapkan strategi-strategi yang telah kita bahas tadi, kita bisa ningkatin produktivitas dan ngerasa lebih puas dengan apa yang kita capai setiap hari. Ingatlah bahwa setiap perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Mulailah dengan 1 atau 2 perubahan dalam rutinitas harian kamu, dan kamu akan bisa ngeliat bagaimana waktu yang kamu punya menjadi lebih bermanfaat. Jadi meskipun kadang 24 jam itu terasa kurang, tapi dengan pengelolaan yang baik, kita bisa ngebuat setiap jam yang kita punya menjadi lebih berarti. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Kasih saran di kolom komentar, topik apa lagi yang harus kita bahas pada video berikutnya. See you di next video.